Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudhlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Kepada seluruh narasumber yang saya hormati, Mutrik Setiawan Malkan Sang itu, Ustaz Irwan Saifullah, Bang Azam Khan baru saja masuk, saya lihat tadi, juga Bung Yusuf Ulungan dan juga Ustadz Mikdad Ali Askar. Pertama-tama saya ingin sampaikan bahwa aspirasi dari rakyat itu adalah satu ungkapan yang tidak bisa ditutupi. Semakin aspirasi itu dibendung, saya kira dia hanya mengumpul dan suatu saat juga akan melampaui bendungan itu dan akhirnya melumat apapun yang dilewatinya. Memang hari ini aspirasi rakyat berharap akan adanya perubahan. Perubahan itu disalurkan melalui dua model ya. Model pertama mengikuti proses politik yang ada setiap 5 tahunan, yakni melalui pemilu dan pilpres. Namun hari ini kita saksikan saluran aspirasi yang telah disediakan oleh konstitusi melalui pemilu dan pilpres itu mulai disumbat. Misalnya saja kalau aspirasi itu terkait siapa pemimpin yang dikehendaki oleh rakyat, ternyata oligarki dan partai politik telah meletakkan apa yang disebut sebagai presidential threshold, diatur di dalam pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu, sehingga threshold ini menyebabkan aspirasi rakyat tersumbat. Aspirasi rakyat ditakar oleh kehendak partai politik. Aspirasi rakyat tidak bisa muncul sebagai pilihan masa depan bangsa Indonesia kecuali atas ridho dari partai politik. Sayangnya, partai politik tidak memberikan ruang kontestasi secara fair. Bahkan terakhir kita mendengar ada upaya memaksa pilpres ini dengan dua pasangan calon, dan itu tentu saja pasti akan membendung aspirasi rakyat. Sebagaimana kita ketahui, sebagaimana diungkap oleh Profesor Denny Indrayana melalui tulisan yang panjang bahwa presiden kita, Pak Jokowi, yang akan cawe-cawe dan tidak akan netral, itu disebut mendukung penuh pencapresan saudara Ganjar Pranowo, kemudian mencadangkan ya saudara Prabowo Subianto, dan kemudian menghalangi atau menggagalkan pencapresan saudara Anies Rashid Baswedan. Dan kita ketahui upaya untuk menjegal Anies Baswedan itu melalui dua cara. Yang pertama secara hukum melalui pentersangkaan seorang Anies Baswedan melalui kasus Formula E. Sebab kalau KPK nantinya menetapkan status Anies Baswedan sebagai tersangka, maka Anies tidak bisa ikut sebagai capres, mendaftarkan sebagai capres karena tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur pada pasal 169 Undang-Undang Pemilu, di mana calon presiden itu tidak boleh terlibat pengkhianatan negara, korupsi, dan juga kejahatan berat lainnya. Status tersangka itulah yang kemudian menyebabkan orang atau setiap orang itu tidak bisa mendaftar sebagai capres. Dan yang kedua, kita juga bisa lihat kemungkinan penjagalan Anies Baswedan itu adalah dengan cara menarik dukungan, baik secara halus maupun secara kasar, terhadap tiga partai politik yang hari ini mengusung Anies Baswedan. Kita ketahui Anies Baswedan diusung oleh Partai Demokrat, Partai kita ketahui bahwa Anies Baswedan diusung oleh tiga partai politik, ada Partai Nasional Demokrat, PKS, dan Partai Demokrat. Namun jika salah satu saja partai itu mundur dari pencapresan Anies, maka Anies tidak bisa melampaui pasal 222 Undang-Undang Pemilu atau Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, di mana ketentuan bagi siapa saja yang berhak untuk mengusung capres dan cawapres adalah partai politik dan atau gabungan partai politik yang punya suara parlemen 20% dan suara nasional 25% itu dari pemilu sebelumnya, yakni pemilu di tahun 2019 yang lalu. Kita tahu kalau tiga partai politik PKS, Nasdem, dan Demokrat bergabung, maka tiga partai ini kursinya memenuhi minimum 20% atau presidensial threshold. Tetapi jika salah satu saja partai ini mundur, maka Anies bisa gagal. Dan dinamika menggoda salah satu partai di antara tiga partai itu bisa dengan tekanan, bisa juga dengan rayuan. Dan terakhir, kita ketahui
ada kemungkinan pertemuan antara Partai Demokrat dengan PDIP yang kemudian para analis juga membahas pertemuan ini kalau sampai terjadi deal dan kemudian Demokrat keluar dari koalisi yang mendukung Anies, nah maka bisa dipastikan Anies akan gagal untuk maju sebagai capres. Nah karena itu kemudian saluran aspirasi yang disumbat oleh oligarki dan partai politik ini coba disalurkan melalui jalan yang lain. Kalau jalan yang pertama ini sebagai aspirasi melalui konstitusi atau by constitution, nah, kemudian saluran yang kedua itu mulai saluran saluran yang kedua itu bisa kemudian disalurkan beyond constitution, yakni jalan apa yang disebut sebagai gerakan rakyat menuntut perubahan, gerakan rakyat ingin mengganti pemimpinnya atau menggulingkan kekuasaannya, yakni melalui people power tadi begitu. Nah, people power ini sebenarnya adalah opsi kedua setelah wakil rakyat atau anggota DPR menjalankan fungsinya. Dan menarik, beberapa waktu yang lalu kita tahu Profesor Denny Indrayana mengirimkan surat terbuka kepada DPR RI untuk menggunakan hak angket dalam rangka melakukan penyelidikan terhadap isu-isu yang itu dianggap menjadi jalan pemakzulan dari Presiden Joko Widodo. Di antara isu-isu itu termasuk masalah penggunaan fasilitas negara dalam istana untuk pencapresan, berpihak pada salah satu capres, cawe-cawe dalam pilpres, mengganjal ya pencapresan Anies Baswedan, termasuk isu pencopetan Partai Demokrat oleh KSP Muldoko. Nah, karena itu sebenarnya sepanjang DPR menjalankan fungsinya untuk menggulirkan hak angket, terlepas apakah hak angket itu nantinya akan sampai pada hak menyatakan pendapat yang kemudian HMP tadi ditingkatkan kepada proses konstitusi melalui Mahkamah Konstitusi untuk melakukan pemakzulan pada presiden. Nah, jadi rakyat sebenarnya masih menunggu proses politik di DPR ini. Jika DPR mengambil tindakan dengan mengaktifasi hak angket, dan kemudian apalagi ditingkatkan kepada HMP, hak menyatakan pendapat, dan juga dibawa ke MK dalam proses pemakzulan Presiden Jokowi, tentu rakyat tidak perlu lagi untuk menggunakan people power atau menyalurkan aspirasinya di luar konstitusi atau beyond constitution. Karena wakil rakyat telah mewadahi apa yang menjadi aspirasi rakyat sebagaimana disampaikan oleh Pak Mudrik Setiawan Malkan Saminggidu tadi melalui mekanisme parlemen berupa penggunaan hak dewan dalam konteks untuk mengontrol eksekutif melalui hak angket. Dan kemudian hal yang krusial itu adalah dugaan pelanggaran pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945, di mana presiden itu bisa dimajukan diantaranya melalui dua sebab. Yang pertama tidak memenuhi syarat, yang kedua melakukan perbuatan tercela. Dan dalam konteks tidak memenuhi syarat ini juga ada putusan banding dari Pengadilan Tinggi Semarang yang kemudian menganulir putusan Pengadilan Negeri Surakarta yang sebelumnya menyebutkan Gus Nur itu telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana mengedarkan kabar bohong yang menerbitkan keonaran sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946. Namun pertimbangan hakim judek faksi Pengadilan Negeri Surakarta ini dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang dan akhirnya hakim tidak lagi menggunakan pasal kabar bohong yang menerbitkan keonaran pada kasus mubahalah yang dilakukan Gus Dur ketika membimbing Bambang Trimulyono, di mana Bambang Trimulyono meyakini bahwa ijazah SD, SMP, SMA, hingga S1 UGM saudara Joko Widodo itu palsu, dan juga Bambang Trimulyono juga meyakini apa yang dia tulis dalam buku Jokowi undercover dengan tema lelaki ijazah palsu itu adalah benar ada. Artinya apa? Putusan banding Pengadilan Tinggi Semarang ini juga bisa dijadikan dasar menyatakan bahwa presiden ini tidak memiliki ijazah asli sehingga presiden ini ya tidak memenuhi syarat sehingga dapat dimajukan sesuai dengan ketentuan pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945. Dan apa yang diputus oleh Pengadilan Tinggi Semarang ini sejalan dengan fakta persidangan di mana saya juga hadir sebagai kuasa hukum Gus Nur dalam proses persidangan sejak pemeriksaan awal sampai menjelang putusan bahkan sampai pembacaan putusan oleh Hakim Pengadilan Negeri Surakarta. Jaksa penuntut umum tidak pernah menghadirkan ijazah asli dari saudara Joko Widodo sehingga tidak ada kebohongan terkait ujaran ijazah palsu. Maka sangat
tepat ketika Majelis Hakim Judek Faksi tingkat kedua di Pengadilan Tinggi Semarang kemudian menganulir putusan Pengadilan Negeri Surakarta dan kemudian menghapus pertimbangan adanya pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang kabar bohong soal jasa palsu dan hanya mengganti bahwa ujaran palsu itu dianggap menyebarkan kebencian dan permusuhan di tengah masyarakat dengan pendekatan Undang-Undang Nomor 45A junto pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Yang kedua, bukan hanya soal adanya syarat yang tidak dipenuhi oleh presiden, tapi yang paling penting adanya perbuatan tercela seorang presiden. Apa yang disampaikan oleh Denny Indrayana bahwa sejumlah tindakan presiden yang abuse of power yang itu dijadikan dasar untuk meminta pada DPR untuk menggunakan hak angketnya, ini adalah tindakan-tindakan yang nantinya jika terbukti oleh DPR itu bisa diungkap dalam forum penyelidikan politik yang dilakukan oleh DPR, maka Presiden juga bisa terbukti melakukan perbuatan tercela. Dan aktivasi ketentuan pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945 itu sebenarnya tidak membutuhkan prasyarat kumulatif. Artinya salah satu saja di antara sebab ya terjadinya pemakzulan itu bisa diproses oleh majelis hakim melalui proses yudisial di Mahkamah Konstitusi. Tinggal kita tunggu apakah DPR akan menjalankan fungsinya untuk menggulirkan hak angket di parlemen, terlepas apakah nanti hak angket tadi bisa ditingkatkan kepada hak menyatakan pendapat atau tidak. Tetapi jika DPR tidak melakukan tindakan itu, maka aspirasi rakyat ini kemungkinan besar akan disalurkan melalui proses people power. Nah, yang paling menarik adalah ternyata proses perubahan itu tidak semata melalui proses pemilu. Dan terbukti tahun 1998 saat reformasi, perubahan besar yang terjadi di negeri ini juga tidak melalui proses pemilu. Dan karena itu ketika kita bicara tentang perubahan, selain people power, selain proses pemilu, ada juga proses kudeta, dan kudeta dilakukan oleh aktor militer, dan ada lagi satu proses perubahan yang ini juga sudah dibuktikan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yakni aktivitas ya untuk memperoleh kekuasaan melalui proses berdakwah, ikul ummah, dan dengan metode tolabun nusrah. Jadi pilihan-pilihan jalan untuk melakukan perubahan ini kemudian harus kita edukasi kepada umat agar umat tidak terperangkap pada satu frame bahwa aspirasi atau perubahan itu hanya bisa melalui pemilu. Ternyata aspirasi perubahan itu bisa lewat pemilu, bisa lewat people power, bisa lewat kudeta kalau itu melalui militer, bisa juga melalui dakwah dengan mekanisme antorikul ummah wa talabun nusrah. Nah, saya kira kita juga perlu mengedukasi umat selain tema kita hari ini ya tentang people power bahwa itu bisa menjadi opsi dan ini tinggal digelindingkan di tengah masyarakat. Tapi kita juga perlu untuk menjelaskan kepada umat ada metode dakwah dengan dukungan umat, antorikul umat dan juga dukungan ahlun nusrah militer yang juga bisa melakukan perubahan sebagaimana apa yang terjadi pada perubahan yang dipimpin oleh baginda Nabi Muhammad SAW ketika mendirikan Daulah Islam di Madinah. Saat itu beliau tidak menggunakan tindakan-tindakan fisik, tidak melakukan kudeta, tapi beliau melakukan aktivitas apa yang disebut dengan dakwah, menyeru kepada umat untuk menegakkan Islam dan kemudian meminta nusroh, dukungan dari ahlu nusroh, yakni militer agar mendukung syariat Islam. Dan terakhir dalam statement saya ingin menghimbau kepada militer hari ini, termasuk kepolisian, ya institusi TNI Polri, agar bertindak netral, tidak turut campur dalam dialektika antara rakyat dengan penguasa, di mana hari ini rakyat menginginkan jalan perubahan, selain dengan pemilu ada juga yang menginginkan dengan jalan people power, dan ada juga rakyat yang menginginkan perubahan dengan proses dakwah dan tolabun nusroh, agar itu dianggap sebagai bagian aspirasi yang secara konstitusi diakui. Dalam ketentuan pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945, konstitusi kita melalui Undang-Undang Dasar kita telah menjamin kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan menyampaikan pendapat. Ingat, militer adalah dari rakyat. Militer lahir dan dibesarkan dari rahim rakyat. Militer juga bertugas mengabdi kepada rakyat. Kekuasaan boleh saja datang dan pergi. Kekuasaan bisa berganti. Tetapi hikmat militer dan kepolisian tetap kepada rakyat. Karena itu dalam isu people power ini, isu tolabun nusroh,
isu dakwah, isu pemilu ini saya mengharapkan dengan rasa penuh hormat saya kepada militer dan juga kepolisian, baik itu di institusi TNI dan juga di institusi Polri, untuk bertindak netral dan menjadikan rakyat ini sebagai majikan atau sebagai objek yang harus dilayani dengan baik. Dan saya juga menghimbau kepada segenap rakyat Indonesia agar tetap mengedepankan intelektual, mengedepankan cara-cara yang bermartabat, karena fokus kita adalah memperbaiki bangsa ini, bukan menambah masalah di negeri ini. Tentu saja tujuan yang baik harus kita tempuh dengan jalan yang baik, sebagaimana kaidah syara menyatakan al-ghayah la tubariru al-wasilah. Tujuan yang baik tidak bisa menghalalkan segala cara. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama sekali tentu saja kita harus membuka pandangan kita kepada pikiran, pendapat, dan juga aspirasi dari berbagai pihak untuk kemudian kita membangun kesatuan pandangan bersama tentang realitas yang rusak ini. Jadi saya kira elemen-elemen rakyat yang hari ini menginginkan pemakzulan, gerakan people power, dan berbagai gerakan-gerakan yang menuntut keadilan atas diterapkannya kezaliman di era rejim Joko Widodo ini. Jadi seluruh suara-suara yang hari ini menjadi korban kezaliman rejim Jokowi ini harus kita pahami sebagai mitra pergerakan, ya, yang harus kita bangun sinergi dengan mereka. Jadi kita harus benar-benar membersamai mereka dan juga mendengar apa yang menjadi aspirasi mereka dan kemudian membangun suatu sinergi bersama dalam konteks memahami fakta yang sama-sama kita pahami rusak. Yang kedua, kita tentu saja harus bisa menyampaikan pandangan-pandangan kita kepada seluruh elemen pergerakan dengan tanpa mengesampingkan peran-peran setiap diri dan masing-masing dari seluruh elemen yang ada, karena memang dalam konteks berinteraksi itu selain dituntut untuk banyak mendengar, memahami, dan juga ikut mengapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh elemen-elemen yang ada dalam masyarakat, ya, tetapi juga harus sama-sama untuk mengedukasi tentang cita ideal yang kita harapkan akan menjadi solusi bersama. Sebab tidak mungkin solusi yang kita yakini itu menjadi solusi yang diyakini umat. Tidak mungkin sesuatu yang kita inginkan sebagai cita politik bersama itu menjadi kesepakatan umat, manakala kita tidak berinteraksi dengan umat, menyampaikan pandangan itu kepada umat, sekaligus mendorong, mengedukasi apa yang menjadi cita politik itu menjadi cita politik umat, apa yang menjadi keyakinan politik kita itu menjadi keyakinan politik umat, sambil terus untuk menunjukkan kepada umat bahwa kita layak menjadi ro'in mereka, layak menjadi pelayan mereka, sekaligus layak menjadi junnah mereka, layak untuk menjadi tameng-tameng mereka manakala umat ini mengalami serangan bertubi-tubi dari kezaliman rezim, baik berupa penindasan, kriminalisasi, kezaliman ekonomi, tuduhan-tuduhan yang jahat. Ini semuanya kita harus terdepan, ya, membersamai umat, dan kita harus menjadi orang yang ada di depan umat untuk menerima serangan-serangan dari rezim itu, sehingga umat itu merasa nyaman, tentram, terlindungi ketika berada bersama-sama kita. Dan yang terakhir tentu saja, isu people power ini harus kita sikapi sebagai sebuah aspirasi yang tidak ingin, ya, rakyat di negeri ini dizalim. Akarnya kan kezaliman. Tentu saja kalau tidak ada kezaliman tidak mungkin ada wacana pemakzulan, wacana people power. Nah, di tengah wacana pemakzulan dan people power itulah bagaimana kita juga dengan penuh sabar memberikan edukasi pada umat bahwa masa depan negeri ini akan menjadi lebih baik jika negeri ini menerapkan Islam dan menempuh jalan yang dulu pernah ditempuh oleh Rasulullah SAW dan terbukti berhasil melalui Nasrullah, pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala, yakni jalan Islam. Jadi saya kira kita tidak boleh menjadi individu atau unsur yang eksklusif, apalagi kalau kita menginginkan umat ini menjadi bagian dari penopang-penopang tujuan dakwah kita, yakni untuk merealisir misi melanjutkan kehidupan Islam dengan menegakkan hukum Allah Subhanahu Wa Taala agar negeri ini menjadi negeri yang baldatun thayyibatun warabbun ghafur. Assalamualaikum warahmatullahi